terlepas dari apa yang dimenangkan teman-teman ini, ya kan, Bon Jovi mau menang atau apa, ini tidak akan berpengaruh dengan apakah Pak Jokowi itu bisa dibuktikan dia tidak Palsu kuliah di UGM, kemudian palsu ijazahnya. Kan jelas karena ada semua. Ini akan diberikan nantinya ketika memang sudah inkrah. Tapi kan ada putusan KIP. Iya, keputusan KIP itu justru menguatkan dia kan, memenangkan yang tadi ini kan. Tidak serta-merta harus dibuka. Iya, tetapi ini kan jelas 2 dari sampai ke 8 itu kan artinya dimenangkan di KIP, bisa dibuka. Saya rasa tidak masalah juga kalau diberikan. Bro, kalau oleh kamu UGM. misalkan, walaupun nggak mungkin ya, kalau kamu rektor UGM atau kepala PPID UGM, kalau ada publik minta setelah kontroversi, kamu kasih nggak permintaan itu? Kalau yakin punya UGM? Ya saya rasa begini, kan jelas UGM itu menyalahkan regulasi. Kan menurut UGM perlindungan data pribadi itu kemarin kan di sidang juga dia ngomong Pak, bahwa kalau itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi kami keberatan. Itu sudah diputus di KIP nggak berlaku. Iya makanya lah Anda menggugat dimenangkan. Tidak ada alasan UGM tidak memberikan kan? Kalau ini ingkrah kan begitu. Nah bukan berarti dia tidak punya toh. Jadi masih Kan begitu. Jadi menurut Anda punya tapi nggak mau ngasih, menunda gitu. Ya karena kan kemarin alasan UGM kenapa tidak mau memberikan, ditanya kok sama KIP, kan kemarin saya ikutin juga. Kenapa? Karena ada data perlindungan pribadi tadi, PDP tadi. Nah, ini Gitu loh. nggak paham. PDP itu Jadi, kemarin sudah diputuskan segala tidak pengecualian. Iya, cuman alasan Pribadi itu UGM sudah nggak pada saat berlaku. belum putus KIP, Karena alasannya kan KIP ditanya sudah kenapa Anda memutuskan tidak itu harus memberikan. dibuka. Artinya UGM nggak punya alasan untuk tidak membuka. Iya. Iya, betul. Kalau ini sudah ingkrah. Kalau sudah inkrah. Iya dong. Kalau sudah inkrah ditun. Iya, Bukan sudah di ingkrah KIP-nya. di TUN dan di KIP pun dikuatkan oleh putusan TUN, maka dia akan memberikan Pak. Lah ya, kalau sebagai institusi pendidikan yang punya integritas, Iya. kalau kamu punya dokumen, yang dokumen itu bukan dokumen rahasia dan yang bukan memalukan ya, kayak salinan, kenapa ditunda-tunda? Nah, ini asumsi Bapak terhadap Enggak, UGM. itu pakai Gini, logika. Itu Kalau Anda asumsi. punya Ini logika. perdebatannya akan selesai kalau nanti Tidak sudah bisa. ada putusan kasasi. Iya dong. UGM itu maksimal kapan? Tanggal 18-19 ini sudah harus memutuskan untuk Iya, Kasasi atau apakah dia tidak? kasasi Kalau atau tidak kasasi maka langsung inkrah keputusan hukum tetap, kekuatan hukum tetap. Tapi kalau seandainya kasasi nanti akan bersidang kurang lebih berapa lama? 30 hari. Oh, sebulan. Jadi, Cepet tidak dong ada ini. sidang lagi. Oke. Mahkamah Agung akan memeriksa dokumen-dokumen terus memutuskan. Oke. Kurang lebih maksimal 30 hari ya. Nah 30 hari nanti kita akan lihat apakah kasasinya itu diterima atau tidak. Kalau seandainya kasasinya kembali ditolak, artinya UGM harus membuka secara serta-merta Dan ataukah- punya konsekuensi hukum. Betul. Dan ataukah kemudian kebalikannya? Atau kebalikannya. Atau kebalikannya? Kebalikan Atau- misalnya apa? Misalkan KHS, nilai-nilai dan lain-lain sebagainya itu Termasuk? termasuk yang dikecualikan atau yang disita oleh penyidik itu dikecualikan karena dia tidak memegang dalam penguasaannya. Oke. Baik itu KHS dan lain-lain sebagainya. Yang disebutnya kan cuma ijazah asli aja kan? Ijazah asli ada banyak KHS, dokumen. KRS, semua. Ya, banyak dokumen. Oke. Nah, jadi kalau tidak dalam penguasaannya nggak mungkin dong diputuskan. Iya kan? Ini contoh logika yang nggak nyambung lagi. Masa UGM menyerahkan dokumen ke kepolisian tapi tidak punya salinannya? Nah, gini Gimana? loh, gini. Kalau itu sudah disita tidak dalam penguasaannya, oke lah. Bapak bilang ini karena pembuktiannya kan belum selesai di peradilan pidana, Pak. Artinya sesuatu jelas kok di Undang-Undang KIP juga ada. Nggak, tapi kan? gini, pengecualian itu Yang disita kan nggak mungkin semuanya. Pasti UGM punya salinannya, betul nggak? iya, Oh, berarti tetapi nggak ada masalah dong. pengecualian, Bang Aiman, kita jangan lupakan bahwa di KIP sendiri bahwa kalau itu masih dalam rangka penyidikan atau apapun itu di dalam mengungkap satu perkara, itu kan nggak bisa ada pengecualiannya. Baik, begini. Kan seperti itu. Baik, tadi Bung Lukas ingin menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang Anda dapatkan dari KPU tadi ya, beberapa KPU dari Solo, Jakarta, Pusat, itu Anda kumpulkan semua. Dan Anda menyatakan tadi di awal bahwa ada kejanggalan yang Anda lihat. Ya. Terkait persoalan bahwa kemudian tidak bisanya tunduk aturan yang lebih tinggi KUHAP katakanlah kepada aturan di bawahnya seperti Perma dan SEMA, saya rasa itu pandangan yang keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena gini, ada beberapa contoh SEMA
atau perma yang Peraturan dikeluarkan. Mahkamah Agung atau surat edaran Ya, Mahkamah Agung. surat Oke. edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung itu untuk melengkapi KUHAP. Ya. Seperti contohnya satu perkara ya, penanganan perkara oleh korporasi KUHAP awalnya mengatur memanggil, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga Mahkamah Agung mengaturnya melalui Perma nomor 13 tahun 2016. Itu berlaku, Bang. Ya. Sebentar. Jangan dibantah dulu, Bang, pendapat saya. Terus kemudian persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik tidak diatur, ya kan? Nah, kemudian dikeluarkanlah Perma nomor 4 tahun 2020. Berlaku juga, Bang. Dan dilaksanakan. Nah, terus kemudian penangguhan perkara pidana karena adanya perdata atau prajudicial jisil namanya. Itu juga diatur di dalam Perma nomor 4 tahun 2000 Perma nomor 1 tahun 1956. Bayangkan Perma itu masih berlaku sampai sekarang karena nggak bisa dicabut. Terus kemudian penyelesaian perkara lalu lintas itu juga melalui Perma. Jadi kalau dikatakan bahwa aturan KUHAP tidak boleh tunduk kepada Perma, tidak, karena ini mengisi kekosongan. Jadi maksudnya begini, gitu loh. pra peradilan yang berkali-kali ini tidak diatur Tidak dalam diatur, KUHAP sehingga harus diatur Perma atau oleh SEMA. peraturan Mahkamah Agung Iya, atau misalkan surat edaran gini. MA. Contohnya gini, Bang Aiman. Katakanlah begini. Kemudian ini dipisah-pisah. Katakanlah permanya nanti perintahnya bisa saja bahwa tidak bisa parsial misalkan atau masing-masing gitu. Karena sekarang kan teman-teman ini nyicil kayak pedagang panci yang nyicil kan. Kan begitu kan? Nah, itu yang maksud saya, kami sebagai praktisi hukum melihat ini, makanya kami akan melakukan gerakan ini. Jadi begini, ini supaya pemirsa juga paham. Artinya begini, kenapa ada pra peradilan berkali-kali? Karena menurut Anda nih ya, tidak diatur oleh KUHAP. Betul. Nah, oleh karena itu, teman-teman dari relawan Pak Jokowi, Radio 1, itu mendorong agar ada peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan ini supaya tidak ada pra peradilan berkali-kali sehingga sidang pokok perkaranya tidak pernah berlangsung. Iya, itu bukan persoalan menunda pokok perkara karena di dalam aturan tidak bisa menunda pokok perkara. Faktanya nggak berjalan-jalan. Iya, nggak berjalan, tetapi bukan berarti tidak akan ada. Oke. Pasti ada. Tetapi kan kalau pra peradilannya terus nggak stop bisa nggak pokok perkara jalan? Saya bisa menghitung, Bung Aiman. Di dalam KUHAP itu ada 9 saja objek prapit, ya kan? Ditambah pasal yang dicicil nih kayak beli panci itu tadi, ya kan? Nah, misalkan 32 sendiri, 35 sendiri, ya kan? 434, 433 sendiri. Nah, itu sudah 4 kali. Nah, inilah yang kita mendorong, ya kan, kepada Mahkamah Agung untuk supaya tidak dilakukan secara parsial. Itu saja sebenarnya, sederhana, biar ini tetap kita mengikuti daripada apa semboyan dari pengadilan, yaitu cepat, tepat, biar ringan. Ini teknis gitu lah ya. Loh. Bukan itu. Kalau bisa dicicil tadi, menurut Anda ini bisa berapa kali pra peradilan Mas Roy ini? 16. Anda itu 16 kali. Saya menghitung 16. Iya Mas Roy, udah ada proyeksi 16 kali pra peradilan. 16. Itu kan bayangan dia aja. 16. Bang Aiman, saya jawab ya ini. Oke. Jadi yang tadi Perma nomor 1 tahun 56 maupun SEMA, diikuti SEMA nomor 4 tahun 80, masalah adanya perselisihan prajudisial menunda daluarsa pidana itu tidak, itu contoh. Ya, contoh itu kekosongan hukum, contoh. Bukan, itu tidak kekosongan hukum. Siapa bilang? Saya. Dan undang-undang gitu. Jadi baca pasal 81. Bagaimana? Sebentar. Baca. Tunggu. Saya kasih. Saya berdebat sama Anda. Lagi jawab ini. Bentar. Pasal 81 KUHP bukan di KUHAP. Dan sekarang pasal 139 KUHP dibaca. Itu kata undang-undang. Tadi kata saya. Sekarang saya kasih tahu ada KUHP bukan KUHAP. Salah itu. Keliru, ya. Jadi dibaca pasal 139 KUHP. Dulu 81 KUHP. Isinya apa tuh kurang lebih? Isinya adalah kalau ada perselisihan prajudisial, ya, maka pidana ditunda. Oh, berarti kalau ada pra peradilan pokok perkaranya nggak bisa disidang. Bukan. Ini prajudicial jisil itu adalah gini. Jelasin dulu makanya, Bang, bahwa dua perkara berjalan beriringan.
Artinya digugat juga perdata, dia lapor polisi juga, pidana juga. Itulah yang tidak diatur, sehingga Perma nomor 1 ini mengeluarkan itu. Bukan begitu. Bahwa mendahulukan. Sebentar dong, Perma nomor 1 kan ini Iya, tapi salah 1965. implementasinya Maka itu. sehingga prejudisialnya itu adalah mendahulukan perkara perdata itu selesai, baru bisa pidananya. jalan pidananya. Sesuai urutan itu. Iya, itu makna dari Perma itu. Karena banyak orang begini, Bang. Bukan pra peradilan maka Ya, pokok perkara yang nggak bisa digelar. Iya, bukan. Ya. Jadi dulu itu, ini kan kita ambil contoh. Ambil contoh yang dikatakan tadi sahabat saya, bahwa tidak bisa tunduk KUHP itu kepada Perma. Kan begitu katanya tadi barusan. KUHP, yang ini Kan KUHP. begitu. Kemudian kalau itu kekosongan bukan tunduk namanya, diatur. Kalau Aturan kekosongan. sama dengan undang-undang Ini bukan memiliki kekosongan. peraturan pemerintah. Mendukung Kalau undang-undang. ada undang-undang diundangkan, Bang Aiman, terus kemudian apa sih aturan pelaksanaannya? Melalui peraturan pemerintah. Bukan berarti dia melawan aturan pemerintah, undang-undang itu tadi, tidak. Justru itu mempertegas bagaimana mekanisme melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi saya tidak sepaham di situ saja, Bang. Oke, saya jawab Tapi ya. silakan, Bang, Oke, dijawab, Bang. Saya jawab. Jadi begini, kalau yang Perma, saya bilang Perma 1 nomor 56 dan SEMA 4 nomor 80 itu tidak mengisi kekosongan, tetapi mendukung undang-undang. Tapi itu bukan KUHP. Oke. Itu KUHP. Oke, kita bicara soal Bentar. Ya. Ini penting Mas Ewen. Itu bukan KUHP tapi KHP. KUHP. Berarti dia bedanya KUHP sama KHP aja nggak ngerti ya? Udah itu pokok juga Begini, itu. Roy Udah. Suryo. Kita Ini undang-undang hukum contoh. acara Itu pidana. contoh. Roy Beda Suryo. undang-undang dan KUHP aja nggak Contoh. ngerti. Paham nggak lu? Aduh, Makanya kata kalau nggak ngerti hukum nggak usah Ini Pak Halim belum ngomong loh. Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. KUHP aja Itu nggak cuma ngerti bisa bedanya ngomong gimana. palsu. Parah ini. Ngerti undang-undang kagak lu.